perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan Microsoft Excel versi terbaru. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Microsoft Excel. Berdasarkan sejarahnya, Excel bermula dari sebuah program berupa spreadsheet yang dibuat di tahun 1982 dengan sebutan Multiplan. Program ini awalnya sangat populer untuk sistem operasi atau CVM, namun tidak untuk MS-DOS karena sudah terdapat saingannya. Sehingga pihak Microsoft sendiri mulai mengembangkan aplikasi terbaru dari spreadsheet, yakni Excel. Tahun 1985 sendiri mulai dirilis versi pertama. Selain itu, di tahun sama Microsoft sendiri dinobatkan sebagai perusahaan handal mengembangkan software pada komputer pribadi. Microsoft sendiri mulai mengembangkan Excel dengan selalu mengupgrade Excel tiap 2 tahun sekali, sementara versi terakhir Excel pada Windows sendiri berupa Microsoft Office Excel atau Excel 14, sedangkan pada Mac OS X atau Macintosh sendiri versi terakhir dan dari Excel berupa Excel for Mac. Bahkan di masa-masa pertama peluncurannya, Excel sendiri menjadi salah satu sasaran tuntutan dari perusahaan yang lain. Excel sendiri menawarkan beberapa fitur unggulan berupa antarmuka dibandingkan program spreadsheet sebelumnya. Nah, dengan perubahan nama menjadi MX Excel di tahun 1993 inilah akhirnya pihak Microsoft melakukan desain ulang terhadap tampilan antarmuka baik yang digunakan oleh aplikasi Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word dengan menyeimbangkannya dengan tampilan Microsoft Excel. Nah, adapun pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administratif. Khususnya, Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Adapun kelebihan Microsoft Excel, yang pertama mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Dan yang kedua, Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software data entry ada fasilitas konversi ke format Excel, format lain yang bisa dibaca Excel. Yang keempat, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka. Dan yang kelima, dengan pivot tables kita bisa kerja lebih efektif karena semua table summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Adapun kekurangan Microsoft Excel, software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar atau CPU. Untuk membuat kolom baru yang berisi harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika maupun teks. Banyak orang tidak suka dengan hal ini karena di SPSS misalnya. Adapun fungsi menu program Microsoft Excel, yang pertama menu file, yang kedua menu edit, yang ketiga menu view, yang keempat menu insert, yang kelima menu format, yang keenam menu tools, yang ketujuh menu data, kedelapan menu window, dan yang terakhir menu help. Dan adapun daftar shortcut key untuk Microsoft Excel, yang pertama Ctrl A memilih atau menyeleksi seluruh isi dari worksheet.
kedua, Ctrl B membuat bold area. Yang ketiga, Ctrl I membuat italic area. Keempat, Ctrl K menyisipkan link. Kelima, Ctrl U membuat garis bawah area. Yang keenam, Ctrl P menampilkan kotak dialog print. Ketujuh, Ctrl Z membatalkan langkah atau tindakan terakhir. Kedelapan, V2 edit sel yang dipilih. V5 menuju ke sel tertentu. Ctrl Pad down memilih sheet ke arah kanan. Ctrl Tab beralih di antara dua atau lebih file Excel yang terbuka. Ctrl Shift tanda seru format nomor dalam format koma. Ctrl Shift Start pilih seluruh kolom. Ctrl Space pilih seluruh baris. Adapun rumus dan penggunaan pada Microsoft Excel. Penggunaan rumus pada Excel yang paling mudah yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Caranya cukup gampang, yaitu menambahkan sel satu dengan yang lainnya. Min yaitu rumus yang digunakan untuk mengetahui variabel angka yang paling kecil. Caranya dengan menggabungkan beberapa rank dari yang ingin diketahui jumlah yang paling kecil. Max merupakan kebalikan dari min. Caranya pun juga sama. Reg yaitu penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan. Caranya dengan memasukkan teks atau juga sel yang dipilih. Mid yaitu penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, cukup memasukkan teks dan selnya, kemudian masukkan start nun dimulai dari karakter beberapa dan terakhir. Leaf ini adalah kebalikan dari reg yaitu mengambil karakter dari sebelah kiri. IF merupakan penggunaan rumus yang menurut saya agak sulit karena rumusnya adalah yang paling panjang dan juga menggunakan logika. Caranya kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja yang ingin dibuatkan logikanya, kemudian isi logical text value is true dan kemudian value is false. Rig yaitu penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari sebagai caranya dengan maksud teks atau sel yang dipilihnya. Mid yaitu penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, cukup memasukkan teks atau selnya, kemudian memasukkan start num dimulai dari karakter beberapa dan terakhir untuk memasukkan isi beberapa karakter ingin diisi. Lookup merupakan rumus untuk mengambil rumus dari tabel secara horizontal. Caranya kita harus menentukan rank table yang akan jadikan pedoman dan kemudian tekan F4 di rank tersebut. Kenapa? Untuk menguji rank tersebut agar nantinya ketika di copy rumusnya tidak error. Rumus merupakan bagian terpenting dari program Excel ini karena setiap tabel dan dokumen yang kita ketik akan selalu berhubungan dengan rumus dan fungsi. Adapun perkembangan Microsoft Excel untuk Windows berikut ini adalah tahun 1987 Microsoft Excel 2 versi 2,6, tahun 1990 Microsoft Excel 3 versi 3,06 dan seterusnya. Perkembangan Microsoft Excel untuk Mac atau Macintosh. Tahun 1988 Microsoft Excel 1,5 versi 1,5. Tahun 1989 Microsoft Excel 2 versi 2,2. Tahun 1990 Microsoft 3 versi 3.0 dan seterusnya. Materi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan